Ibu sekalian, untuk mengawali acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan diawali dengan sambutan dari Deputi Pelaksana Harian Bakti Mulia 400, Ibu Ois Tresna, SPD MSI. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan read aloud dari perwakilan siswa TK dan SD Bakti Mulia 400, penayangan video kegiatan TK dan SD Bakti Mulia 400, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Ana Gracia, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta informasi kepada Bapak dan Ibu bagaimana cara otak bekerja dan menjadi cerdas dengan metode read aloud. Mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Deputi Pelaksana Harian Bakti Mulia 400 kepada Ibu Ois Tresna, SPD MSI. Dipersilahkan. Terima kasih, Miss Bila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang di acara yang diselenggarakan oleh Sekolah Bakti 400 pada pagi ini, yaitu seri tentang read aloud. Semoga kita bisa berjalan pertemuan hari ini dan juga untuk 2 pertemuan. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Ana Gracia selaku narasumber. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Ibu untuk memberikan materi pada pagi ini. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk para ayah bunda, khususnya yang memiliki anak usia dini, kemudian para guru dan juga calon orang tua siswa, baik dari TK maupun SD pada. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara webinar tentang Read Aloud Series ini didasari oleh sebenarnya merupakan suatu best practice dari TK dan SD Bakti 400 bahwa menu pembelajaran read aloud atau membacakan nyaring telah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan oleh TK dan BM 400, tentu didasari oleh suatu tujuan-tujuan bahwa pendidikan anak usia dini itu memiliki kompleksitas tertentu, terutama fokus kepada tumbuh kembang anak sesuai dengan momentumnya atau sesuai dengan tahapan usianya. Nah, yang paling penting adalah membangun kecerdasan anak-anak. Nah, oleh karena itu, mari kita kenali lebih banyak tentang cara-cara atau read aloud ini. Semoga ini bisa membekali kita semua. Pada tanggal 3 Februari 2021 yang lalu, baru saja diperingati seluruh dunia itu tentang read aloud dunia, dilatar belakangi oleh bahwa ada suatu keyakinan dampak kekuatan dari read aloud. Sementara faktanya di dunia ini, jangankan di dunia lah, di Indonesia saja, masih sangat minim kemampuan literasi yang harus dikembangkan atau yang harus dimiliki oleh anak-anak. Nah, oleh karena itu, karena pentingnya literasi, karena dampak dari literasi ini adalah terhadap kemampuan anak-anak pada usia dewasa nanti, oleh karena itu, sekolah TK Bakti Mulia 400 dan SD Bakti 400 ini mengedepankan bahwa kekuatan read aloud harus menjadi lifestyle. Paling tidak orang tua dan guru bisa membacakan 15 menit setiap hari untuk menstimulan perkembangan anak-anak akan tumbuh secara optimal. TK dan SD Bakti 400, apalagi pada saat era pandemi ini, ketika anak-anak belajar melalui jarak jauh, setiap hari kami bacakan buku-buku melalui guru-gurunya, dan juga anak-anak dilatih juga untuk bisa membacakan nyaring, baik itu di hadapan orang tuanya maupun di hadapan dengan teman-temannya untuk sharing bacaan yang mereka sukai. Semoga ini salah satu ikhtiar kita dalam rangka menghasilkan anak-anak generasi yang lebih berkualitas. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman, manajer, kepala sekolah, dan para guru yang telah menangkan acara ini. Semoga ini bermanfaat dan kontribusi Sekolah Bakti 400 dalam membangun generasi muda, generasi anak-anak yang lebih berkualitas. Terima kasih kami ucapkan setelah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Sekolah Bakti 400. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ois Tresna atas sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya mari sama-sama kita saksikan penampilan read aloud dari salah satu siswa TK Bakti Mulia 400, yaitu Ananda Reini Brahmantia. Silahkan Reini.
Assalamualaikum, nama saya Raini Brahmantia. Saya sekolah di TK Bakti Mulia 400. Sekarang Raini mau baca apa? Sekarang aku mau baca kisah Nabi Saleh alaihi salam. Oh, gitu. Ya udah, oke. Mau baca sekarang. Nih. Dahulu di negeri Hijr tinggallah kaum Tsamud. Mereka dianugerahi Allah badan yang kuat dan otak yang cerdas. Oh gitu. Terus? Mereka mampu memahat tebing-tebing batu untuk dijadikan rumah yang indah. Ada gambar apa itu ya? Kaum Tsamud juga sangat ahli bercocok tanam dan beternak. Dengan keahlian itu kaum Tsamud hidup sejahtera. Namun kaum Tsamud sering melakukan perbuatan tercela. Ini namanya berhala nih, Dek. Patung, menyembah patung mereka ya. Menyembah patung. Terus? Allah pun mengutus Saleh sebagai nabi. Lalu Nabi Saleh mengajak kaum Tsamud untuk beribadah kepada Allah. Terus mereka mau nggak? Tidak. Nggak mau ya? Tidak. Nggak mau ya? Coba. Hei Saleh, siapa Allah itu? Tanya salah satu dari mereka. Iya. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jawab Nabi Saleh. Terus? Kami ragu apa yang kau katakan. Kata salah satu dari mereka. Mereka nggak percaya sama Nabi Saleh. Terus? Tunjukkan dulu mukjizatmu, baru kami percaya. Kemudian Nabi Saleh memohon pertolongan Allah. Mukjizat pun terjadi. Apa tuh mukjizatnya? Tiba-tiba seekor unta betina muncul dari dalam batu. Wow. Terus? Semua orang terperangah melihatnya. Kok bisa ya, Dik? Terus? Orang-orang mengelilingi unta yang gemuk dan sehat itu. Air susunya pun tidak pernah kering. Nabi Saleh membolehkan semua orang mengambil air susunya. Tetapi mereka dilarang menyakiti unta ajaib itu. Terus? Namun sebagian orang dari kaum Tsamud tidak mengikuti petunjuk dari Nabi Saleh. Suatu malam mereka menyakiti unta itu. Wah, diapain nih? Mau
Mau diapa? Mau disakitin mau ya? disakitin. Terus? Tidak boleh itu. 3 hari kemudian gempa dahsyat terjadi. Gempanya besar habis itu. Terus? Negeri Hijir pun porak-poranda. Oh, tuh jadinya karena mereka itu tidak taat sama Allah, jadinya sama Allah dikasih gempa yang dahsyat, langsung negerinya itu hancur. Makanya nggak boleh kayak gitu ya. Iya. Gimana tadi Remi suka nggak bukunya? Suka. Oh suka. Ya nanti kita baca-baca lagi ya yang lainnya. Iya. Ya. Oke, terima kasih Ananda Remi atas penampilannya. Wah, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Remi ini adalah siswa TK Bakti Mulia 400. Nah, di usianya yang masih dini, Remi sudah dapat membaca cerita dengan artikulasi yang jelas dan juga suara yang lantang. Hal ini didukung oleh guru di TK Bakti Mulia 400 yang sudah menerapkan metode read aloud dalam pembelajarannya. Nah, selain Remi, ada juga Ananda Novrindo Marpaung yang akan menampilkan read aloud. Silakan Novrindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Novrindo Marpaung from Bakti Mulia 400 Elementary School in the 4th grade. Now, I'm gonna tell you a story. Factory, the sun has stopped shining. Stray Puff goes to see the chief of her village. I want to build a flying machine so I can visit the sun and find out why it does not shine anymore. But the chief does not listen to Stray Puff. You cannot fly to the sun. You're just a little girl. Go home. Stray Puff goes to the top of her mountain near her village and looks out over the darkened landscape. Sun, she shouts loudly. We will meet each other soon. Then, Stray Puff sneaks into the factory storage area to find materials she can use for her flying machine. She finds a turbine, a chain, wood, and plenty of fabric. Stray Puff works hard to build her machine. When it is ready, she pulls it to the top of the mountain and takes off, but flies out of control and crashes into a tree. Stray Puff will not give up on her dream, so she builds the machine again. The villagers have heard about her plans and come to help for her second launch. Even the chief is impressed. Here is the suit and helmet to protect you from the heat. The sun is very hot. Stray Puff pedals her machine like a bicycle and powers the engine as she smiles as she goes up over the mountain. I can fly, she exclaims. Stray Puff flies all the way to the sun. Hello, sun, she asks. Why did you stop shining in my village? It is polluted air that blocks my light, the sun replies. Oh, thank you, sun. I will tell everyone and we will work together to solve the problem. Good luck. I hope to see you again soon. The sun calls as Stray Puff flies back to Earth. Stray Puff returns to her village and tells everyone about what she learned. We must stop polluting the air with smoke from the factory. If we plant more trees, they will help to clean the air. Soon, the sun shines again on Stray Puff's village. Everyone is grateful and proud of Stray Puff. Now, Stray Puff is working on another plane. She is ready for another adventure. The end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow,
Wow, such a good performance ya Novrindo, thank you. Nah, Bapak dan Ibu, Novrindo ini adalah siswa SD Bakti Mulia 400 yang saat ini berada di kelas 4D. Kemampuan Novrindo dalam berbahasa Inggris diperoleh berkat semangat, konsistensi, dan juga kerjasama antar guru SD Bakti Mulia 400 serta seluruh siswa dan juga orang tua. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, mungkin nih masih ada di antara Bapak dan Ibu yang masih ingin lebih tahu lebih banyak kegiatan apa saja sih yang menarik yang ada di KB, TK, dan juga SD Bakti Mulia 400. Nah, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Ismi Aisyah, Umri Ashra Sanawat, 0 Safir, 1 Wahid, 2 Isnan, 3 Talata, 4 Arba'a. Once upon a time, Prophet Muhammad SAW and his companions set out on a long journey. Suddenly, a bird flew over to Prophet Muhammad. The bird was flapping its wings and looked worried. Where's my egg? Where's my egg? Where's my egg? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hajimemashite, watashi wa Katsurin Yurindra desu. Katsurin to yonde kudasai. 12 歳です。ジャカルタから来ました。 Ya, ketika sudah baca Bismillah Akbar, kemudian lemparkan batunya. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. 1. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. 2. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. 3. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. 4. Nah, itu dia beberapa cuplikan kegiatan yang dilakukan oleh siswa di KB, TK, dan SD Bakti Mulia 400. Bapak dan Ibu, meskipun saat ini kita masih dalam keadaan pandemi, tapi sekolah SD dan TK Bakti Mulia 400 tetap melaksanakan kegiatan virtual, sehingga hal ini tetap membuat anak-anak produktif dan dapat berkembang dengan baik. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa Sekolah Bakti Mulia 400 juga membekali pembiasan agama Islam sejak dini. Di samping itu, menerapkan cinta bangsa, cinta tanah air, dan wawasan internasional. Kita sudah saksikan ya Bapak dan Ibu bahwa siswa-siswi di Sekolah Bakti Mulia 400 ini sangat bertalenta. Secara khusus, program KB dan TK menerapkan program bilingual dan metode sentra, sedangkan SD menerapkan bilingual dan silabus Cambridge. Untuk informasi lainnya, silakan ikuti acara ini hingga selesai ya, jadi tidak ada informasi yang Bapak dan Ibu lewatkan. Baik, sepertinya seluruh audiens di sini sudah tidak sabar nih ya, ingin mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Ana Gracia. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengetahui dulu nih fakta apa sih sebenarnya yang ada di Indonesia. Ketika kita berbicara tentang kecerdasan otak, khususnya pada anak usia dini, tentunya tidak terlepas dari bagaimana cara orang tua dalam menstimulasi otak anak agar berkembang secara maksimal dengan memperkenalkan anak kepada kemampuan dasar literasi, yaitu kemampuan membaca. Faktanya, tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah. Nah, UNESCO menyebutkan Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi di dunia. Ini menandakan bahwa minat baca orang Indonesia itu masih sangat rendah. Hal ini tentu saja membuat guru dan orang tua ingin memotivasi anak-anak agar bisa meningkatkan minat baca mereka. Salah satunya yaitu dengan read aloud. Nah, sebenarnya apa sih read aloud itu? Dan bagaimana kaitannya dengan kecerdasan otak anak? Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Ana Gracia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semua. Luar biasa nih, Ibu. Senyumannya sangat memberikan semangat untuk kita ya hari ini. Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Sehat? Baik. Sangat menyenangkan. Wah, sangat menyenangkan. Biasa ya Ibu ya. Ibu, ada beberapa dari kita yang sering beberapa sosial media. Kita boleh tahu Ibu apa ya akhir-akhir? Saya karena pada kegiatan itu berbasis pada konsep neuroscience terapan,
Artinya turunan dari informasi dan pengetahuan yang mengenali proses berpikir dan kerja otak untuk seluruh tubuh dan kehidupan, namun di unsur bagaimana menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kegiatan keseharian. Nah, terakhir-terakhir ini setelah mendampingi kurang lebih dunia pendidikan selama 7 sampai hampir 8 tahun, kita mulai terjun juga untuk mendampingi persiapan dari anak menuju ke fase remaja dan usia awal produktif. Seru sekali karena kita sedang mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk pemimpin baru 100 tahun Indonesia 2045. Luar biasa sekali ya Ibu ya, walaupun di keadaan pandemi seperti ini tidak menghalangi Ibu untuk tetap produktif ya Bu ya. Oke deh. Iya. Sebelum kita mulai ini, saya ingin memperkenalkan Ibu Ana Gracia terlebih dahulu. Beliau ini Serapan dan juga founder dari Ilmu Pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Beliau juga aktif di dalam beberapa kegiatan volunteer. Dan yang paling menarik adalah beliau ini merupakan konsultan di beberapa perusahaan dan juga salah satunya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 sampai 2018. Ibu Ana, saya mohon izin sebelum memaparkan materi, perlu saya ingatkan bahwa penyampaian materi akan berlangsung sekitar 1,5 jam beserta dengan sesi tanya jawab. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada Bu Ana, jika ingin bertanya silahkan tuliskan di kolom Q&A di bawah ini dan jangan lupa sertakan nama dari Bapak dan Ibu ya. Nah, bagi 3 pertanyaan terbaik nantinya akan ada door prize dari kami, yaitu free uang pendaftaran di TK Bakti Mulia 400. Atau bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan putra-putri tercintanya, maka akan mendapatkan nominal sebesar Rp300.000. Khusus untuk 3 penanya terbaik ya. Jadi silahkan siapkan pertanyaan terbaik dari Bapak dan Ibu semua. Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Ana Gracia. Silahkan Ibu. Ya. Terima kasih, suara saya terdengar jelas ya? Ya, jelas Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu semua, para guru dan juga stakeholder dari Sekolah Bakti Mulia 400. Dan saya juga ingin menyapa karena di sini tadi disebut ada Bapak Ibu yang juga sedang mempersiapkan putra-putrinya untuk mengikuti pendidikan lanjut di Bakti Mulia 400. Baik, kita akan membuat waktu ini sangat berharga menjadi sangat efisien dan efektif. Saya mulai ya. Begini, kunci utama proses pendidikan dan pengasuhan, atau sebetulnya harusnya saya balik, pengasuhan dan pendidikan, ya, karena pengasuhan sudah terlebih dahulu semenjak anak-anak kita masih berada di dalam kandungan ibu. Kita seorang wanita yang sedang mengandung itu penting sekali mencukupkan nutrisi kita karena semua organ termasuk otak dibentuk utuh di dalam kandungan. Dibentuk di dalam kandungan. Kemudian setelah dilahirkan maka otak harus masuk ke tahap yang kedua, berfungsi. Oke, otak itu adalah mesin, itu adalah prosesor. Nah, maka Bapak Ibu rekan sekalian, kita harus menyadari bahwa apapun yang dibentuk di dalam kandungan, kalau dia tidak berfungsi, maka akan terjadi perbedaan yang perbedaannya itu bisa membuat perjalanan hidup di dunia ini jadi tidak sama atau kita kategorikan tidak reguler. Ya. Yang biasanya dikenali oleh banyak orang adalah perbedaan yang mencolok dari fungsi-fungsi yang langsung kelihatan secara fisik. Ya. Jadi misalnya ada perbedaan di bentuk fisiknya. Itu cepat sekali kelihatan. Namun ada juga yang melihat pada
fungsi tapi yang langsung terpapar pada interaksi awal. Misalnya apa? Melihat, mendengar. Itu biasanya duluan. Ketahuan sudah berfungsi atau tidak berfungsi. Nah, Bapak Ibu rekan sekalian, kalau kita udah bicara tadi melihat dan mendengar itu bukan kerja semata dari organ mata atau si telinga. Apalagi yang kita lihat di luar cuman si daun telinga. Tapi sebetulnya itu adalah pekerjaan yang sambung menyambung, terkoneksi, dan utamanya fungsi itu dilakukan oleh otak. Yang justru tidak akan pernah kita lihat sepanjang hidup kita. Jadi nggak usah coba-coba pengen ngecek gitu ya. Otaknya bekerja enggak terus minta dibukain. Sama sekali nggak penting ya. Nggak perlu itu. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan Bapak Ibu rekan sekalian untuk tahu otak ini bekerja lewat apa yang dikeluarkan. Itu kenapa perkembangan ilmu pengetahuan di awal-awal dulu cenderung akan mengukur dari ekspresi, dari output atau bahkan dari outcome. Apa contohnya? Contohnya adalah yang pertama ekspresi dari gerakan. Ya. Yang kedua ekspresi dari tingkah laku atau perilaku. Ya. Apakah seorang anak kalau dipanggil akan menoleh? Apakah kemudian awal-awal dipanggil namanya dia menoleh, tapi lama-kelamaan setelah dia kemudian sanggup mengeluarkan bunyi-bunyi yang bermakna, begitu dipanggil dia juga akan menjawab, "Iya, Ibu." Oke? Itu sudah menjadi perilaku. Nanti berkembang terus bagaimana dia merespon pada banyak hal dalam perjalanan kegiatan dia, maka mulailah kita akan mengenal yang disebut dengan apa? Karakter. Nah, di awal-awal dulu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hal ini adalah pendidikan dan psikologi. Kalau sudah ada gangguan, maka dilemparnya ke neurologi, saraf, atau psikiatri. Kalau sudah terjadi gangguan pada proses memahami dan mengekspresikan respon yang lebih ke permanen. Ya. Nah, namun Bapak Ibu, ternyata perkembangan zaman selain membuat semua ilmu itu menjadi sangat spesifik, sangat spesialistik, kebutuhan kita untuk mencari penyebab perbedaan. Jadi saya bilangnya di awalnya bahwa kadang-kadang output atau bahkan outcome itu bisa berbeda. Anak sama-sama sekelas, semuanya umurnya 5 tahun. Ya. Tapi kenapa ada anak yang kalau gurunya bilang, "Selamat pagi," yang lain menjawab, "Selamat pagi, Ibu." Gitu ya. Atau "Good morning, Miss." Kenapa? Ada satu atau dua yang malah lari. Atau ada yang malah melengos. Atau ada yang malah mau keluar. Atau ada yang malah menjerit-jerit. Kok beda? Apa yang membuat dia berbeda? Secara psikologi ditelusuri bagaimana perkembangan emosinya, bagaimana interaksi di rumah. Ternyata kadang-kadang ditemui sama anak lain. Apa dong sebabnya? Nah, kalau sudah begitu, maka kita mencari faktor penyebabnya lebih dalam lagi ke mesinnya, prosesornya. Prosesornya ada di otaknya. Tapi kalau dilempar langsung ke dokter anak, tumbuh kembang, neurologi ya, atau saraf itu tadi, atau psikiatri, kok kadang-kadang hatinya kita masih, apa iya ya anak kita sesakit itu? Dari situlah neuroscience berkembang. Neuroscience yang aslinya hanya ada di turunan pembelajaran biologi, kemudian berkembang menemani dunia pendidikan dan pengasuhan. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu, ada gambar ya, di mana gambar ini menceritakan tentang perkembangan. Ya, ini dia. Semoga semua bisa melihat dengan jelas ya. Pada gambar ini, kita sedang melihat urutan perkembangan yang terjadinya di otak.
Tapi hasil perkembangannya munculnya pada satu, yang warna biru, pada kerja dari sistem sensor. Sistem sensor itu apa sih? Yang menerima informasi dari luar tubuh kita, ya, yang menerima informasi dari lingkungan sekitar. Siapa dia? Organ terdepan atau garda terdepannya adalah panca indera kita, ya. Jadi ada 5 organ sensor. Namun dari 5 ternyata ada yang melakukan kolaborasi atau asosiasi, ya, bekerja sama menerima informasi yang lebih komprehensif. Siapa dia? Begini, visual, mata ya, dengan auditori ternyata punya kemampuan untuk bekerja sama menghasilkan penerimaan pada informasi keseimbangan. Dan alat untuk mengetahui tentang keseimbangan terhadap gravitasi itu namanya vestibular. Jadi yang biru ini ya, itu ada yang bisa bergabung asosiasi. Lalu kita kenal juga taktil. Taktil itu artinya perabaan, kata orang gitu ya. Kita biasa kenal. Ternyata bukan cuma sekedar meraba, tapi merasakan tekanan. Terus tadi cerita yang dibaca juga sama Reni, ya, gempa. Nah, merasakan goncangan. Bapak Ibu, Anda sedang berdiri tegak atau sedang duduk, itu bisa merasakan goncangan kalau ada gempa. Kenapa? Karena tubuh kita punya ujung-ujung sensor yang terbenam di dalam otot untuk menerima informasi goyangan. Itu halus informasinya diterima, lalu sama organ keseimbangan dikenali, kita tuh ternyata tidak sedang diam. Gitu ya. Nah, kondisi itu disampaikan ke otak dan otak akan merespon. Itu yang biru. Maka jika seorang anak mengalami perbedaan pada area sensornya, besar kemungkinan dia juga akan memunculkan respon yang berbeda. Iya dong. Bayangkan kalau kita punya gelas, lalu kita punya saset ya. Yang satu saset kopi, yang satu saset teh. Dimasukkan di air panas. Beda nggak hasilnya? Ya iyalah. Namanya juga udah beda, satu kopi, satu teh, gitu kan. Maka, jika seorang anak menerima informasi yang sama, sasetnya sama, namun proses kerja di otaknya itu beda, outputnya bisa beda. Itu penting untuk para guru dan orang tua belajar kenal tentang sistem sensor ini. Nah, pada read aloud, kita sangat-sangat terbantu, nggak perlu studi susah-susah dulu ya, nggak perlu orang tua atau guru terlalu repot-repot belajar 4 tahun jadi dokter gitu ya, nggak usah, untuk mengetahui anak saya beda atau tidak dan bisa membantu dia dalam stimulusnya. Salah satunya auditori. Oke. Jadi apakah waktu read aloud dari orang tua semasa anak usia dini, terutama di usia sekitar 2 sampai dengan 4 tahun, orang tua yang senang membacakan, apalagi masih lanjut lagi sampai usia anak 8 tahun, itu akan sangat membantu seorang anak untuk mengasah, mempertajam, membuat sistem filter di otak dia, menerima bunyi-bunyian yang beda-beda, semakin lama akan semakin baik, akan semakin optimal. Jadi read aloud di tahap paling sederhana, menstimulus kerja auditori itu udah bagus. Coba aja. Misalnya begini. Ayah dan ibu menceritakan tentang kisah yang berhubungan dengan ayam. Lalu waktu menceritakan, ayam itu dia memanggil temannya. Kukuruyuk, kukuruyuk. Tapi waktu dibacakan orang lain, ayam itu memanggil temannya. Kok ayamnya sama bunyinya beda? Kenapa?
Pasti semua bisa menjawab ya. Karena yang satu ayam jantan, yang satu ayam betina. Jadi kalau kita memberi stimulus bunyi yang berbeda, ini anak mulai terbangun kecerdasan awalnya. Baru dari bunyi aja loh. Karena dia mulai membangun filter di otak dia untuk melakukan proses yang disebut dengan klasifikasi. Jadi dia mulai melakukan proses pengelompokan. Tahu nggak? Belajar pengelompokan adanya di mana? Salah satunya di matematika. Ayo, kelompok bilangan genap, kelompok bilangan ganjil, kelompok bilangan asli. Kelompoknya pelajaran bahasa juga ada. Kelompok kata sifat, kelompok kata benda. Kita perlu loh kemampuan otak untuk bisa membentuk kelompok-kelompok. Pada waktu nanti berkembang pelajarannya, dia akan belajar di biologi, taksonomi. Wah, luar biasa. Jadi otak ini butuh dan dilatihnya dari sistem sensor yang di read aloud Anda akan dapatkan pada yang awal banget, audio. Lalu kemudian dari audio anak itu akan meniru. Lalu dia akan menggerakkan ototnya. Nanti saya lihatkan gambar lainnya, di mana sistem kerja otak di dalam itu luar biasa. Kabel-kabel deh, nyambung-nyambung. Jadi apa yang didengar, dipahami, diklasifikasikan, lalu kemudian dia bisa membunyikan sama. Ya. Nah, Bapak Ibu rekan sekalian, kalau dia sudah lewati sistem sensor itu, maka dia akan terbangunkan ke sistem yang kedua, yang warnanya hijau. Nah, pada waktu yang warnanya hijau, salah satunya adalah awareness of two-sided body. Jadi kalau anak-anak itu sudah mendapatkan kesempatan untuk mendengar, biasanya anak kalau lagi mendengar cerita, dia gerak-gerak. Lalu mirip tadi ya, salah satu yang membacakan ya juga Novrindo. Novrindo dianya menggerakkan tangannya waktu dia bilang terbang. Berarti sudah ada persepsi, sudah ada makna. Tapi itu tidak terjadi semena-mena, nggak instan. Ada proses di otak. Maka pada waktu read aloud, sekali-sekali kita berhenti, lalu memberi contoh dengan gerak ya. Apalagi jangan jalan-jalan, nggak perlu jalan-jalan. Tetap aja duduk, boleh di pangkuan, boleh di sebelah waktu di tempat tidur ya. Tapi kita melakukan aktivitas berputar, badan kita berputar-putar di pinggang, kepala kita berputar-putar, menggeleng-geleng, menengok-nengok, mengadah, menunduk. Itu semua akan memberikan latihan dari sistem vestibular naik ke sistem awareness of two-sided body. Artinya kesadaran akan mencari keseimbangan gerakan tubuh lewat kendali gerak kepala. Karena sensor untuk menerima perbedaan di otak itu lewat informasi dari organ vestibular di belakang telinga, jadi kepala. Nah, Bapak Ibu rekan sekalian, ini nanti berkembang lagi ke yang warna kuning. Di warna kuning salah satunya ada ocular motor control, lalu di sebelahnya ada eye hand coordination, lalu ada di atas kanannya sedikit itu attention center function. Waduh, banyak sekali. Tapi praktisnya adalah anak-anak itu coba lihat. Ingat nggak tadi waktu Remy lagi membacakan buku ya? Remy membacakan buku itu, dia baca bukunya pada saat itu terjadi. Lalu yang unik, dia sempat membaca kata suatu, tapi yang dia baca menjadi sesuatu, lalu diperbaiki. Kenapa? Karena kita keseringan sih kali ya, di sekitar kita ngomong, aduh sesuatu sekali. Jadi ingat salah satu artis ya. Baik. Nah, akibatnya mata dia waktu membaca harusnya cuma ada 5 huruf, S-U-A-T-U. Tetapi otak dia bekerja lebih cepat lagi. Bunyi dari S-U-A-T-U adalah S-U-A-T-U. Itu bunyinya. Ya, simbolnya, nama simbolnya adalah S-U-A-T-U. Tapi bunyinya S-U-A-T-U. Suatu. Nah, waktu otak dia lagi bekerja, memadukan bunyi yang lebih sering dia dengar, melewat sesuatu. Maka yang muncul dari mulut dia malahan jadinya apa?
sesuatu. Tidak salah dia, karena memori itu datangnya lebih banyak dari pendengaran dibanding yang kuning. Itu tingkat kematangan yang kuning. Koordinasi mata dia dengan ingatan, dengan memori. Wah, kompleks ya. Tapi Bapak Ibu, dari situ Anda tahu levelnya berarti masih biru, hijau, atau udah kuning. Ya. Kemudian di cerita sempat disebutkan tentang gempa. Gempa. Lihat nggak bahwa Reni tidak terlalu memberi ekspresi. Gempa ya udah gempa aja. Barangkali Reni belum pernah merasakan gempa. Dan dia belum tahu bahwa pada situasi gempa itu ada sesuatu yang menggemparkan. Ya, akibatnya dia baca gempa, santai aja gitu. Gempa. Nah pada waktu dikatakan bahwa itu ibu atau ibu guru, saya nggak tahu ya, tapi memberikan makna lebih dari gempa. Wah, jadi porak-poranda. Pertanyaan saya, gambar di buku itu menceritakan bagaimana bentuknya gempa nggak? Gempa itu nggak bisa digambar 2 dimensi, soalnya susah. Ya, yang terlihat hasil dari gempa. Jadi tadinya ada bangunan, terus bangunannya runtuh. Ya, lalu bangunannya berantakan. Jadi si pendamping menyebutnya porak-poranda. Apakah Reni mengerti? Belum tentu. Nah, tadi agak kecepatan sedikit di mana pendamping langsung itu karena hukuman Allah. Nah, kalau seorang Reni di usia kematangan dia yang mungkin sistem keseimbangan dia belum pernah kenal apa itu gempa, seperti apa goncangan gempa, mungkin dia belum dibawa ke Ancol atau apa ya, tempat permainan yang punya tempat yang bisa menggerak-gerakkan tubuh gitu ya, wah anti keseimbangan dan lain-lain. Dia jadi tidak punya memori terhadap suasana itu. Tapi itu dihubungkan dengan hukuman dari Allah. Pada suatu saat bisa terjadi 2 hal. 1, waktu dia dibawa ke tempat yang tidak seimbang, dia akan merasa itu sebagai hukuman. 2, sebaliknya. Dia bisa saja pada waktu merasa bersalah atau dikatakan bahwa kamu salah, kamu dihukum, tetap dong kita mesti bilang ya, kadang-kadang anak mesti kita berikan efek jera ya. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang sudah diketahui, sudah diajarkan, cenderung seperti sengaja, hati-hati tapi ya di situ. Lalu waktu kita beri hukuman, dalam benak dia hancur, porak-poranda. Maka memberikan meaning atau makna dari cerita kepada anak, jangan pakai persepsi dewasa. Tolong tenang dan bertahap sesuai perkembangan usianya, ya. Nah, kemudian baru kita masuk kepada yang warnanya merah tentang kognitif, ya, atau kemampuan berpikir. Nah, di kognitif itu juga, ya, di kognitif itu juga ada tahapan. Ya, ada tahapan. Tahapannya adalah taksonomi Bloom. Ya, ini dipakai pada sistem pendidikan. Taksonomi Bloom itu lihat yang baris ke kanan, ya, itu ada tertulis remember, understanding, apply, analyze, evaluate, dan create. Itu karena ini kita lagi bahas kognitif, maka ini adalah level C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi perkembangan kematangan berpikir selain harus ditopang oleh tingkatan kematangan kerja otak untuk menghubungkan sel-sel saraf, sehingga terbentuklah kematangan sensori motor atau sistem gerak awal, sampai ke gerak bertujuan dan bermakna untuk menopang kerja otak kemudian untuk berpikir, itu ternyata masih kita perlu mengenal lagi ada tahapan. Jadi anak itu di awalnya dia akan meniru, ya. Jadi seperti Reni, Novrindo, lihat perbedaan mereka berdua. Kalau Reni pada waktu dia read aloud, yang dia repot urusin adalah matanya mengenali simbol huruf dengan mengkoneksi pada memori bunyi. Jadi dia tertatih-tatih
mirip orang belajar jalan, sama. Tertatih-tatih untuk menyebutkan bunyi dari huruf itu. Dia masih di level tersebut. Oke? Beda sama Novrindo, walaupun menggunakan bahasa yang berbeda ya, nggak ngaruh. Mau pakai bahasa apa aja nggak ngaruh. Tahapannya tetap sama. Dia sudah bisa fasih melafalkan setiap bunyi kata-kata, bahkan sampai bunyi kata-kata dalam rangkaian kalimat, sehingga dia nggak repot lagi dengan organ-organ untuk menggerakkan otak, menggerakkan setiap area otot ini mengeluarkan bunyi yang benar. Maka pada contoh di Novrindo Anda bisa lihat dia sudah bisa berekspresi. Yang dia baca bahkan kadang-kadang dia bisa taruh. Ya. Remi nggak bisa tadi. Remi masih perlu melihat kata demi kata. Apakah Anda perhatikan tadi? Remi sama sekali nggak ngeliatin gambar yang ada di buku. Dia nggak sempat, belum sempat. Oke. Anak lain pada waktu orang tuanya membacakan buku, bukan dia yang baca ya, orang tuanya lagi read aloud, mereka bisa dua. Bisa dia sibuk melihat gambar, habis itu dia hafalin cerita ibunya, dia cocokin gambar. Oke? Tapi kalau orang tuanya membiasakan nunjuk kata-katanya pada waktu read aloud, read tuh baca, aloud dengan nyaring, ya baca nyaring. Lalu yang dibaca itu pelan-pelan ditunjukin. Jadi mata dia melihat simbol hurufnya, membentuk kata, dan kemudian dia bisa meniru simbol huruf dan kata. Lama-lama anak tuh hafal, melihat, oh bunyi dari huruf-huruf begitu, bunyi dari kata-kata yang terangkai seperti itu begitu toh. Oh ternyata kalau dia lihat bentuk seperti dua buah lengkungan dengan bentuk bulat yang ada cabang mirip togenya, diulang 2 kali, ternyata itu bunyinya menjadi mama. Oke? Jadi Anda lihat tahap-tahap keterampilan koordinasi mata terhadap simbol yang diproses ke otak untuk menggerakkan ini otot sampai ke lidah. Dan mengatur otot leher supaya bisa membentuk bukaan dan tutupan pada pita suara sehingga muncul intonasi. Di Remi belum ada intonasi. Bacanya tuh masih tertatih-tatih di situ. Novrindo lain. Novrindo udah menikmati bacaannya. Then the sun asked, fly. Udah bisa gitu dia. Namun ada satu hal yang bisa Anda perhatikan juga. Pada Novrindo waktu dia membaca, yang dia kasih ekspresi sampai seru, itu kata-kata yang berunsur emosional. Tapi waktu dia menyebutkan kata-kata yang objeknya adalah objek data, dia menyebutkan tentang komponen sesuatu, dia pakai simbol counting. Ya. Artinya memang ekspresi-ekspresi emosional pada anak usia sampai dengan 12 tahun itu lebih mudah mereka ekspresikan dibanding kalau misalnya dia menyebutkan bahwa di situ ada balok. Ya. Jadi dia gambarkan objeknya dengan ekspresi yang membuat pendengarnya bisa membayangkan. Itu proses. Itu termasuk kategori proses apa? Kognitif. Tadi waktu saya tampilkan gambar perkembangan proses kognitif C1, 2, 3, 4, 5, 6 yang remembering, terus selanjutnya ya sampai creating, ternyata tidak hanya lurus begitu perkembangannya, tapi dia ada kedalamannya juga. Dan kedalaman itu juga adalah proses pembentukan kerja yang kompleks di otak. Oke, nah Bapak Ibu rekan sekalian, read aloud itu harus terus dikembangkan bahkan sampai anak-anak itu melewati usia 12 tahun. Kadang-kadang tidak harus mungkin orang tuanya atau guru. Tapi sekarang sudah banyak audiobook. Ya. Audiobook bisa dipakai oleh anak-anak karena
di situ proses kognitif dia akan berkembang lebih dari sekedar 2 dimensi. 2 dimensi itu hanya gambar ya, kotak. Begitu gambar kotak diberi kedalaman atau perspektif, dia akan menjadi gambar 3 dimensi. Begitu gambar 3 dimensi ini digerakkan ya lewat animasi, maka dia menjadi gambar 4 dimensi. Kemampuan berpikir seseorang kalau hanya terbatas 2 sampai 3 dimensi, ngerti, tapi nggak mau paham bahwa perbedaan waktu itu membuat beda bermakna juga. Saya sekarang jawab ya, tapi 5 menit kemudian, karena kemungkinan ada info baru, ada stimulus baru, pendapat saya bisa berubah. Orang yang berpikirnya tertahan pada kemampuan berpikir hanya sampai 3 dimensi, belum tentu bisa melakukan interaksi yang fleksibel menghadapi perubahan. Padahal di dunia ini hanya ada 2 yang pasti. Kematian dan perubahan. Yang lain nggak ada yang pasti. Nah, jadi Bapak Ibu rekan sekalian, mempersiapkan anak-anak kita menuju pada kemampuan mereka menghadapi masa depan, itu nggak bisa lagi pakai gaya orang tua zaman dulu. Natural. Saya paham, di antara Anda pasti ada yang mengalami suasana saat ini, aduh, di rumah ada nenek kakeknya, caranya mendidik beda banget ya. Aduh Bu Anne, gimana dong, mertua saya bilang nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Katanya biarin aja, nanti juga bisa. Ajak mertua, orang tua Anda untuk memahami bahwa anak-anak sekarang mereka terpapar dengan derasnya arus informasi dan data jauh lebih banyak dibanding masa, jangan tanya saya deh, saya udah generasi lebih lama lagi. Anda sebagai orang tua, waktu Anda masih berumur 4, 5, 6 tahun, Anda belum kenal gadget. Anda belum kenal TV sebanyak anak yang sekarang. Anak sekarang TV-nya tuh smart TV. Artinya apa? Artinya TV-nya tuh bukan sekedar stasiun TV biasa. Oh, pandemi lebih seru lagi. Karena semua sekarang kita lihat digital information, technology information. Luar biasa Bapak Ibu rekan sekalian. Ya, saya kemarin baru ikut mendampingi salah satu radio untuk memberikan informasi tentang bagaimana proses belajar dan berkembangnya karakter remaja pada anak dengan epilepsi. Radio, ternyata dia siarkannya udah pakai YouTube juga. Jadi, nggak bisa. Kita harus mempersiapkan anak Anda, terutama apa? Tadi, saya udah ngomong di awal. Ini mesti punya kemampuan mengklasifikasi, memfilter. Anda bayangkan kalau anak itu menerima banyak info, tapi lalu info itu di sini tuh jadi sampah. Karena tidak masuk ke level pengelompokan. Memori yang bisa dipakai untuk berpikir dan mengambil keputusan adalah memori yang sudah masuk level pengelompokan. Jadi nggak bisa. Kalau tidak pernah belajar mengelompokkan, tidak pernah melakukan proses pengelompokan, ini nggak benar. Nah, otak kapan mengelompokkan makna, mengelompokkan jenis kata, mengelompokkan jenis subjek, objek, dan lain-lain? Pada waktu tubuhnya istirahat. Jadi, saya selipkan, Bapak Ibu rekan sekalian, jangan sampai anak kita tidak memiliki kualitas tidur yang optimal. Maka, sebelum jam istirahat yang sesungguhnya, misalnya jam 8 malam, ya sudah selesai, jangan habis makan juga langsung tidur ya. 8 sudah persiapan, jam 9 akan tidur. Tolong kurangi cahaya supaya kerja mata menurun. Ya. Kurangi aneka bunyi-bunyian supaya kerja audio menurun. Ya, buat tubuh ini menjadi nyaman. Jangan sampai lupa untuk menyeka supaya tidak ada keringat yang akan mengganggu jadi gatal ya. Berikan kenyamanan pada tubuh ini, rileks di tempat tidur supaya seluruh tubuh ini masuk ke fase istirahat. Setelah semuanya fase istirahat dan tidak ada lagi informasi yang masuk
lewat sistem sensor, maka otak akan masuk ke fase istirahat tidur. Nah, waktu dia fase tidur, otak akan bekerja. Jangan bilang otak berhenti, otak justru bekerja. Dia akan bekerja. Melakukan proses restructure. Ya, baiklah. Bapak Ibu rekan sekalian, dengan kita mengenali bahwa otak ini ternyata perlu proses untuk mencapai kecerdasan dan read aloud adalah salah satu yang terpenting, maka kita tidak akan menyia-nyiakan lagi momen-momen kebersamaan dengan anak yang justru nggak usah terlalu meriah, tapi bisa sama-sama lewat aktivitas membaca. Dan membaca itu sekarang bisa lewat bantuan membaca dengan mendengarkan. Ya, jadi akan terjadi proses yang kompleks di otak. Sebelum kita ngobrol dalam tanya jawab, saya mau memperlihatkan kepada Anda dulu bagaimana gambaran kerja di otak ya. Anda bisa lihat nih. Jadi pada waktu telinga menerima bunyi, telinga yang menerima bunyi itu lihat gambar yang biru ya, itu ada rumah siput udah di dalamnya di dalam tubuh kita ya, dalam tengkoraknya kita. Nah, rumah siput itu ada cincin 3. Cincin 3 itu adalah organ untuk mengenali keseimbangan. Nah, ini bagian penting yang saya mau ingatkan. Bapak Ibu, kalau bicara sama anak, baik lagi read aloud ataupun dalam keseharian di rumah, tolong usahakan bicara dengan nada suara yang rendah. Sepertinya Anda bisa rasa yang bergetar itu ototnya semua yang di leher. Udara itu lewat dan hangatnya itu di daerah leher dan dada. Jangan bicara dengan suara yang tinggi, hidung dan kepalanya sampai terasa ada tekanan pada kita. Nah, jangan gitu ya. Karena bunyi-bunyian yang tinggi dengan volume yang besar seperti itu, ini tuh mengganggu gendang telinga, mengganggu tulang yang bergerak di belakang gendang telinga, dan pada ujung-ujungnya selain suara itu tidak nyaman, dia juga membuat sistem keseimbangan kita bisa terganggu. Maka jangan heran kalau rumah yang terlalu ricuh dan orang yang biasa dengan jeritan di rumah itu punya anak-anak dengan perbedaan kendali tingkah laku yang nampaknya cenderung seperti hiperaktif. Oke, ya, Ibu rekan-rekan, marilah kita nikmati momen-momen bahwa anak kita itu sedang belajar dan sedang berkembang, sedang berada dalam proses pematangan. Ya, tadi Bu Salsabila mengatakan bahwa salah satu yang penting di Indonesia ini proses literasinya masih rendah. Ya, dan literasi itu punya makna sebagai rangkaian bermakna, rangkaian yang punya tujuan, rangkaian yang punya arti. Ya, maka sekarang bahkan di seluruh dunia literasi itu sudah berkembang, bukan cuma literasi dalam konteks linguistik, artinya berbahasa. Literasi juga ada literasi numerik, literasi juga ada literasi ekonomi, ada literasi digital. Artinya apa? Kefasihan, kelancaran dengan makna yang sesuai. Tapi semua itu akan didasari pada 2 hal. 2 hal yaitu 1, literasi yang linguistik, keberbahasaan, dan literasi yang numerik. Maka Bapak Ibu rekan sekalian, pada saat read aloud, marilah juga berekspresi. Karena lewat berekspresi, kita menolong anak kita untuk lebih mudah mengingat, memori ya, dan mengelompokkan. Semoga dari paparan singkat yang saya berikan saat ini, Bapak dan Ibu bisa melihat satu hal yang utama. Jangan sia-siakan untuk melakukan aktivitas sederhana dan menyenangkan, karena Anda tidak perlu menjadi orang yang super hebat, super spesialis, tidak perlu menjadi orang yang super dahsyat. Kalau mau melakukan read aloud. Ya,
Baik, rekan-rekan, saya rasa akan lebih menyenangkan kalau kita berdiskusi. Maka saya kembalikan kepada Bu Salsabila untuk memandu kita dalam diskusi. Silakan, Bu. Oke, Bu Ana, terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Wah, luar biasa nih Bu, saya banyak mengambil hal-hal baru dan juga ilmu baru ya dari materi yang disampaikan oleh Bu Ana. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan menyimpulkan dulu nih beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bu Ana. Di antaranya yaitu proses pengasuhan dan pendidikan merupakan masa yang paling penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan akan terjadi perbedaan di dalam hidup anak jika perkembangan anak dalam kandungan tidak sempurna. Salah satunya, jika seorang mengalami perbedaan pada area sensorinya, maka akan menghasilkan respon yang berbeda pula ketika ia mendengar suara atau bunyi-bunyian tertentu. Yang terjadi pada anak usia dini, yang telah disampaikan sebelumnya bahwa metode Read Aloud ini sangat membantu untuk mengasah dan juga mempertajam sistem filter pada otak anak untuk menerima bunyi atau suara yang berbeda, sehingga hal ini dapat menstimulus kerja auditori dan akan membangun kecerdasan awal pada anak. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di rumah? Beri kenyamanan pada tubuh anak, atur jam tidur anak, kurangi memberikan bunyi-bunyian saat anak hendak tidur, sehingga ketika mereka sudah terlelap dalam tidurnya, maka otak akan bekerja dengan baik. Nah, pada saat Read Aloud juga, Bapak dan Ibu silahkan gunakan ekspresi yang semenyenangkan mungkin agar anak-anak dapat terbantu untuk lebih mudah mengklasifikasikan atau mengelompokkan hal-hal yang mereka terima. Dan satu hal yang paling penting yang sudah diingatkan oleh Ibu Ana, jangan sia-siakan untuk melakukan aktivitas yang sederhana dan menyenangkan dengan anak-anak walaupun waktunya hanya sebentar. Begitu ya Ibu ya, kurang lebih ya. Oke, nah untuk Bapak dan Ibu semua, tadi saya sudah katakan jika ada yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom chat. Atau karena ini semua ditampilkan, kita bisa lihat semua Bapak dan Ibu di sini. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand dan juga menyebutkan nama serta pertanyaannya. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang bertanya dapat dituliskan. Oke, sudah ada yang mengatakan Ibu Kurnia Hanani ya. Ibu silakan sampaikan pertanyaannya. Terima kasih kepada Ibu narasumber, cantik sekali. Dan ilmunya juga alhamdulillah banyak memberi gambaran baru, tahan baru sebagaimana kerja seperti apa sih sebenarnya kerja otak anak ketika dia membaca ya, khususnya ini untuk anak-anak yang juga baru mulai belajar membaca. Nah, saya sebagai pendidik juga sebagai orang tua di rumah seringkali menemukan anak-anak usia sekolah bahkan itu yang belum mampu untuk berbicara lancar gitu, Ibu narasumber. Nah, ini kesulitan saya baik di sekolah ataupun juga di lingkungan untuk menuju Read Aloud ini. Bagaimana metode kita mengajarkan mereka membaca? Yang pertama, apakah itu tadi dengan gaya orang tua zaman dulu yang mengeja, misalnya se, LU sebelumnya misalnya, aduh susah sekali ya kan dari ejaan itu, apakah per huruf ataukah per kata, kaki saya ataukah seperti itu, dia hanya melihat bentuk. Nah itu tadi mengajarkan membacanya. Terkadang di usia sekolah 6 tahun 7 tahun itu juga kami masih merasa mendapatkan kesulitan itu. Nah, seperti apakah tekniknya untuk menuju Read Aloud ini? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon penjelasan Ibu narasumber yang cantik dan baik hati, suaranya merdu sekali, Ibu. Begini, Ibu, apakah ada perbedaan kemampuan membaca anak laki-laki dan anak perempuan? Terkadang dari tulisannya saja mereka, aduh anak perempuan tenang banget ya, diajarinnya kok nurut, udah gitu kok cepet bisa bacanya, kemudian cepet lancar, mamahnya juga dengan lembut kata enak. Tapi kok kalau yang laki-laki, aduh nak, gitu kan, coba deh kamu
udah karena udah yang naik gitu loh. Suara udah sabar-sabar. Kok besok masih begitu lagi. Nah, dalam jangka waktu 3 bulan, 4 bulan ini anak kok belum bisa baca juga, yang laki-laki khususnya. Tapi kalau yang perempuan kok apakah ada juga redaksinya, maksudnya apakah ada memang ilmunya secara psikologisnya bagaimana daya tangkap anak laki-laki dan perempuan untuk menuju SD dan SD awal ya. Begitu Ibu pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika mudah-mudahan nyambung ke materi ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kurnia. Ya. Silakan Ibu Ana, mungkin ini langsung Baik. Ya. pertanyaan Kurnia. Ya, bagaimana teknik belajar membaca? Karena banyak anak sekarang yang cenderung kelihatannya keterampilannya untuk membaca itu kalau kita targetkan di usia menjelang masuk SD itu belum tercapai, ya. Bapak Ibu rekan sekalian, tadi saya sudah sempat singgung sedikit. Anak zaman sekarang info yang masuk ke otaknya dia itu secara kuantitas jumlah lebih banyak dibandingkan anak generasi yang umur 4 sampai 6 tahunnya itu berada di tahun 70, 80, 90, 2000 bahkan. Ya, di tahun 2000 awal itu handphone kita belum menjadi smartphone. Kita di Indonesia itu masih pegang handphone yang betul-betul fungsinya masih komunikasi. Belum smartphone. Ya, namun anak-anak yang mulai tahun 2010 sekarang itu mereka sudah terpapar dengan keluarga-keluarga orang tuanya yang pegangnya tuh smartphone. Smart, ini teleponnya pinter. Ya, peralatan teknologinya tuh pinter karena apa? Pinter karena bisa dipakai sebagai perpustakaan berjalan. Cari info apa-apa, pengen tahu berita, nggak usah putar TV, nggak usah radio, semua adanya di smartphone itu. Maka tanpa sadar, kita tuh jadi juga pembawa berita yang luar biasa. Kita lebih sering jadinya ngoceh kemana-mana gitu, cerita, katanya senam yang sekarang tuh gini ya. Oh rupanya udah bukan lagi zamannya senam Monere loh. Sekarang senamnya udah lain loh. Pokoknya ada aja bahan buat kita ngomong karena kita punya banyak info. Dulu kita mesti baca, sekarang enggak. Nah ini mempengaruhi interaksi kita dengan anak-anak. Interaksi kita dengan anak-anak jadinya tidak lagi interaksi yang terstruktur. Karena kita ngasih makan anak sambil kitanya atau kita ngoceh. Supaya anak diam, kita kasih juga dia dengan melihat sesuatu dari TV kah, smartphone kah. Ya. Dan itu menghasilkan hamburan info. Namun anak zaman sekarang kurang sekali diajak dialog. Apa contohnya dialognya? Contoh dialognya. Anak umur 2 tahun, dia mau ngambil gelas. Ya, kita lagi megang gelas, dia mau ikutan ambil gelas. Terus apa yang kita lakukan? Awas, aduh nanti jatuh, tumpah. Bukannya mau minum, nak. Adik kan punya gelas sendiri, itu gelas ibu. Ayo gelas adik yang mana? Yuk, ambil. Ini botol punya adik. Ngobrol. Ya, kita nggak lagi ngobrol sama anak kita. Lebih banyak kita arahan, instruksi doang. Kedua, waktu kita bicara, kita tidak menunjukkan simbol. Jarang sekali ada interaksi simbol. Yang di rumah dilakukan, saya sering berkunjung pada banyak keluarga dengan anak-anak kecil, rumahnya penuh sama hiasan. Simbol huruf di mana-mana. Simbol binatang, gambar pohon, gambar macam-macam. Apakah itu dihubungkan dengan huruf, gambar, huruf dengan hurufnya sendiri, lalu ada bunyi. Sehingga di sini tersimpan memori. Kita kalau memperkenalkan alfabet sama anak A, B, C, D, E. Pernah nggak kita memperkenalkan bunyinya? Ma itu beh,
Beh. Tuh lihat, beh sama a, beh a, beh a, ba. Oh nggak pernah kata orang tuanya. Zaman dulu saya nggak begitu soalnya. Oke, tapi kalaupun kita nggak memperkenalkan bunyinya satuan, pernah nggak kita membaca sama anak sambil ditunjuk? Kita tunjuk. Bebek. Bebek. Bebeknya berenang. Oh, seger ya. Bebek. Sambil ngasih lihat gambar bebek, sambil membunyikan kata bebek. Jadi anak itu harus koordinasi matanya bahwa bunyi bebek, ada bunyi ya, bebek, di sininya langsung nyantol. Ada gambar si bebek, sama ada gambar huruf-huruf untuk bunyi bebek. Itu proses yang tidak lagi alamiah terjadi. Maka anak-anak sekarang bukan tidak bisa. Bisa. Cuman di sininya simpang siur. Informasi yang masuk di otaknya dia itu banyak banget, tapi sampah. Ini yang saya prihatin. Sampah. Mari, sama-sama. Yuk kita bantuin anak-anak. Mereka harus memfilter itu. Mereka harus mengelompok-kelompokkan itu. Jadi mulailah sekarang kalau ngomong sama anak, kalau bisa ditunjuk tulisannya. Ya, kita kalau saya yakin sekarang udah nggak ada. Dulu sih suka ada orang tua sama anak pakai surat-suratan di kulkas, ditempel di kulkas. Ayo sekarang kulkasnya masih pakai magnet enggak? Udah enggak ya? Karena dinding pintu kulkasnya udah enggak lagi besi, karaten. Jadi sekarang fiber. Jadi nggak bisa nempel lagi. Tapi Bapak Ibu kita kan punya papan tulis ya di rumah. Atau kita punya alat apa aja. Saya pokoknya menganjurkan kalau masih punya anak di bawah 8 tahun, peduli amat ya dinding rumah ya, beri tempelin nama kertas supaya dia mengenal batas. Jadi dia nggak boleh melukis di mana-mana, tapi dia mengenal batas. Tapi kalau masih lewat-lewat dikit cincailah, ya nanti kita chat satu hari. Namun biasakan untuk kita berinteraksi dengan simbol huruf. Kalau kepengen anak kita bisa baca. Jadi teknik belajar baca yang saya ceritakan tadi itu adalah dari usia 2 sampai dengan 4 tahun. Kalau itu terlewat, nah ini buat ibu guru ya, bapak guru ya, jika itu tepat masa pengasuhannya tidak mengalami hal tersebut, maka namanya udah ketinggalan, kan kita jadi mesti kejar tayang. Ya, kereta api Jakarta-Bandung. Udah nyampe Bekasi. Waduh, kita ketinggalan. Padahal mestinya naik di Gambir. Ngebut. Pakai Gojek. Kita kejar. Supaya masih sempat naik di Jatinegara atau di Bekasi. Kejar. Kejar itu berarti butuh energi yang lebih. Ya. Karena di usia 6 tahun, 4 sampai 6 tahun, 6 sampai 8 tahun ya, di usia itu mereka udah punya tugas berpikir lain. Dia udah punya tugas belajar lain. Tapi ternyata ada yang ketinggalan kemampuannya. Ini mesti kejar. Maka betul kepada Bu Kurnia tadi, dibutuhkan teknik belajar yang berbeda bagi yang tertinggal. Jadi tolong ya Ibu Bapak Guru dan orang tua semua, bedakan teknik belajar yang sesuai usia dengan teknik belajar untuk yang tertinggal. Ya. Nah, kalau sampai usia 8, 7, 8 tahun, itu udah SD ya, ternyata masih belum bisa juga baca. Itu bukan cuma tertinggal. Itu pasti ada hambatan. Maka kita perlu mencari bantuan ahli untuk menemukan apa hambatannya. Pilihannya 2. Hambatannya bisa diangkat, bisa jalan lagi, ya, atau kita emang mesti ngelingker ngebelok. Oke, atau ada batu, salah satu deh. Pilihannya lubangnya ditambal atau batu disingkirin. Pilihan kedua, kita jalan ngelingker. Ya biarin aja tuh batu atau lubang di situ. Kita jalannya ngelingker. Yang kedua, itu yang disebut dengan melakukan proses kompensasi. Kompensasi artinya kita lalu beradaptasi dengan kondisi yang dia miliki.
Hal ini sudah lebih biasa dihadapi oleh teman-teman pendidik pada anak-anak dengan tunarungu atau mungkin tunawicara. Ya, jadi itu melakukan proses kompensasi, jadi beradaptasi dengan sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari, memang ada di situ. Ya, jadi tekniknya disesuaikan juga dengan usianya ya. Yang kedua, Ibu bertanya soal apa bedanya anak laki dan perempuan. Bu, secara otak sih anak laki sama perempuan sama aja, Bu. Ya. Tetapi proses pembiasaannya yang membuat koneksi di otaknya jadi agak beda. Tanpa sadar kita terutama masih di orang Indonesia ya, dan terutama negara-negara Timur Melayu ya, kemudian di negara-negara yang agamis ya, di Arab itu masih mengutamakan gender. Oke, maka pengasuhan terhadap anak perempuan dan anak laki itu beda. Kalau punya anak perempuan sejak awal memang udah diasuhnya dengan suasana yang lebih memberikan ketelitian. Karena apa? Karena peran perempuan di benak kita dengan budaya kita itu begitu. Beda dengan beberapa negara yang sudah lebih mengambil homogenitas. Jadi mereka mengatakan bahwa semua sama, semua punya haknya. Ya, iya sih, hak sih memang punya ya semuanya. Cuman kita punya, apalagi kalau kita mengikuti peran keagamaan kita ya, kita tuh punya tugas masing-masing gitu sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan perbedaan gender kita. Maka akibatnya biasanya kalau anak laki itu didorong untuk pekerjaan yang lebih berenergi, dia main juga lebih cepat, disuruh main sepeda dibanding anak perempuan dikasih boneka dulu, masak-masakan dulu, gitu kan. Anak laki kalau olahraga juga cenderung didorong ke arah sepak bola. Kalau perempuan ya lari aja deh, gitu kan. Nah, perbedaan-perbedaan itu membentuk koneksi terhadap perintah gerak dari otak ke otot. Maka ya mungkin dari sudut pandang ketelitian, dari sudut pandang ketenangan, karena pembiasaannya bagi perempuan seperti itu ada perbedaan, ya, dampak dari pengasuhan dan pembiasaan. Nah, pengasuhan dan pembiasaan tadi saya sebut budaya, ya, masuk dalam budaya manusia Timur, Melayu, masuk dalam budaya keagamaan. Akibatnya itu menjadi bagian dari evolusi, sehingga pada DNA, ini udah agak dalamnya ngobrolnya ya, di dalam DNA sel kita sudah ada memori yang tertanam. Maka betul Ibu, di laki sama di perempuan ada sedikit perbedaan. Namun pada negara-negara yang atau daerah-daerah atau kelompok-kelompok yang secara masyarakat tidak lagi melakukan perbedaan itu, bisa terbolak-balik perannya, maka hal tersebut cenderung sudah tidak nampak lagi, tapi menunggu dekade juga ya. Jadi awal-awalnya masih ada perbedaan kemampuan, namun itu terjadi bersamaan dengan proses evolusi. Jadi kalau dalam hal belajar, kita mengutamakan kesamaan hak, kesamaan itu sebaiknya tetap. Tetapi memang kalau kita bicara soal peran, tata krama, jangan ragu untuk tetap mengajarkan kepada anak kita peran sesuai gender. Itu tidak akan terlalu membuat dia berbeda dalam kemampuan belajarnya nanti. Ya, semoga menjawab ya Bu Kurnia dan rekan-rekan. Luar biasa Ibu Ana. Bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas jawaban dari Ibu Ana mengenai dua pertanyaan yang Ibu Kurnia tanyakan ya. Oke. Ibu Ana, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada yang bertanya kepada saya. Dewi Pusparini. Saya bacakan ya Bu Ana ya. Ya. Gracia, terima kasih paparan materinya yang luar biasa. Ini bertanya, tapi treat laut juga ya Bu untuk perkembangan bahasa. Bagaimana perbedaan cara kerja otak dengan proses belajar bahasa pada monolingual dan bilingual? Dan sejak usia berapa sebaiknya anak usia dini mulai
belajar bahasa bilingual mengingat ada pendapat bahwa anak lebih mudah untuk mempelajari bahasa baru dibandingkan dengan orang dewasa. Terima kasih Bu Ana. Ya, silakan. Baik. Makasih Bu Salvabila, Bu Dewi. Betul sekali, dari hasil penelitian dan juga temuan secara neuroscience, anak itu lebih mudah belajar bahasa di bawah usia 7 tahun. Karena seperti bahasa awam yang suka dipakai, otak yang seperti spons pada anak-anak itu akan menyerap. Saya hubungkan dengan penjelasan saya tadi. Anak itu terima hamburan info, jadi dia serap aja semuanya. Nah, pada anak-anak yang kemudian mendapatkan kebiasaan siklus hidup terstruktur, bangun selalu pada waktunya setiap pagi, bahkan sejak bayi. Jadi bayi itu orang tuanya yang tadinya boleh ASI kapan aja, setelah bayi berusia 6 bulan itu biasanya sudah mulai diatur ya. Jadi malam ibunya makan padat supaya ASInya itu padat sehingga anak itu tidurnya lebih panjang, nggak bangun per 3 jam lagi. Ya, itu digeser pelan-pelan sehingga anak tidur jam 10, jam 9, jam 10 ASI terakhir, nanti bangun lagi biasanya subuh gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak yang juga secara religius dibiasakan untuk memiliki kepekaan sensori religi. Sensori religi. Artinya kalau mendengar azan itu bangun. Bukannya dengar azan, bayi terus dipok-pok tidur. Nah, ini nanti mengganggu. Karena kita justru akan repot mendidik dia pada panggilan ibadah itu jika waktu bayinya malah kita pok-pok tidur. Jadi sebetulnya bayi kalau dengar suara azan, justru dia harus bangun. Setelah itu tidur lagi urusan kedua. Ya, itu tergantung pada kebutuhan metabolisme tubuhnya. Nah, kedua, makan itu bukan nunggu lapar. Jadi, Bapak dan Ibu pada anak usia dini harus membiasakan makan pada waktunya. Maka kalau mereka sudah ikut dalam program grup, jadi misalnya ada kan ya kelompok bermain ya di Bakti Mulia juga ada kan, itu melatih sekali anak-anak yang barangkali ibu punya anak usianya 3 tahun, tapi kakaknya udah umur 8 sama 10 tahun gitu. Kan keloncat jauh tuh. Ngasih kakak kan udah punya kebiasaan sendiri. Ngasih adik padahal baru lagi latihan membentuk koneksi otak untuk siklus hidup. Nah, ini terbantu kalau ikut program pembelajaran terstruktur yang bukan belajar sains, tapi belajar koneksi otak. Ya. Jadi pada kegiatan di KB ya, itu mereka akan mendapat pembiasaan yang teratur. Yang kalau di rumah mungkin kita udah luput. Semakin lama, karena kalau 3 tahun sampai dengan 6 tahun berarti 3 tahun ya, dia akan terlatih dengan pembiasaan terstruktur, maka koneksi otaknya pada hemisfer kirinya akan terbangun dengan baik. Nah, kalau sudah begitu, maka anak ini sudah punya koneksi di semua bagian otaknya, walaupun masih koneksi yang tipis, halus, tapi berarti sudah siap untuk membangun kemampuan tahapan berikutnya. Nah, anak-anak ini sudah punya kemampuan untuk menerima informasi termasuk beraneka bunyi yang akan membentuk kemampuan bicara, komunikasi, membaca, dan akhirnya berbahasa secara teratur. Jadi urusan bisa bahasa itu bukan sekedar belajar bahasanya doang. Tapi di otak itu perlu tahapan sebelumnya. Baik dari tahapan sensori sampai ke tahapan itu tadi, keteraturan dan kelengkapan koneksi yang cukup. Nah, karena anak-anak ini bisa menyerap dan jika dia anak yang sudah cukup terstruktur, teratur, dan sudah ada koneksi awal, pathway-nya untuk membangun keteraturan, digelontor, mau bilingual, trilingual, apalah berapa lingual pun, gak masalah buat dia. Ada anak makanya yang sanggup cepat. Yang kedua soal stimulus. Kita biasa ngomongnya sama dia pakai berapa bahasa. Sebetulnya anak Indonesia itu punya kemampuan multilingual yang hebat. Apalagi semenjak Everybody Can Fly.
bukan promo maskapai ya. Everybody can fly. Artinya semenjak proses transportasi, apalagi sekarang nih, tol dari mana-mana. Tahun ini katanya berapa? 7 jalan tol lagi akan buka. Jadi nanti dari Sumatera mau pergi ke Nusa Tenggara, gitu ya, nggak perlu lagi berminggu-minggu. Bisa 2 kali 24 jam driving, cepet banget. Nah, ini membuat kunjungan dan multi dialek dari lintas kultur terjadi. Di Indonesia, ayah dan ibu beda suku itu udah wajar. Kadang-kadang ada misalnya ibunya bahasanya dari Sumatera, ayahnya dari Jawa misalnya. Kan itu anak sudah terbiasa dengan beda dialek, kadang-kadang malahan beda kata. Ya, dibilang makan dengan antara salah satu, bahkan cuma salah satu loh, salah satu bahasa di Sumatera dan salah satu bahasa di Jawa, kata makan itu 2 kata yang berbeda, tapi artinya sama, makan. Ya, nah itu membuat kemampuan kerja otak anak sebetulnya sudah siap untuk multilingual. Tinggal kitanya konsisten atau enggak. Tolong Bapak Ibu semua bedakan antara bahasa yang tahap komunikasi dengan bahasa yang tahap pendidikan atau tata bahasa. Ini lain ya. Kita concern atau memperhatikan anak-anak kita itu pada perkembangan terutama usia dini sampai dengan SD awal, kelas 1, kelas 2 ya, SD awal, itu pada kemampuan komunikasi dulu. Jadi berbahasanya itu di level komunikasi. Silahkan Anda buka di internet atau cari di toko buku. Masih banyak sekarang tersedia, saya lihat. Ada yang disebut dengan pelajaran bahasa untuk travel. Jadi untuk wisata, jalan-jalan. Itu mah nggak pakai tata bahasa. Contoh aja yang gampang, bahasa Inggris deh. Hi, I want to eat. Udah cuma gitu doang, I want to eat. Gitu. Nggak ada tuh, harus ada struktur tata bahasanya. Nggak ada. Pokoknya asal lu sama gue sama-sama tahu gitu. Ya, dan itu pendek-pendek. Belajar bahasa Perancis, belajar bahasa Belanda. Yang komunikasi itu biasanya simple. Maka multilingual itu bukan problem. Beda kalau kita mau bahasa akademik. Tapi itu dibutuhkannya untuk secara spesifik pada secara konsisten di pelajaran. Jadi misalnya sekolah di Budi Mulia 400 itu menggunakan 2 bahasa untuk pembelajaran terutama SD kelas 3 ke atas. Nah, ini pasti mereka akan konsisten. Jadi matematikanya 1 sesi itu semua diberikan dalam bahasa Inggris misalnya gitu. Kemudian pelajaran yang sama, topik yang sama dipakai lagi dengan bahasa. Tadi saya dengar anak ada yang bisa bahasa Jepang. Itu diberikan. Itu karena kata-kata teknis dan struktur teknisnya agak beda. Ya, tapi prinsipnya basic, anak-anak siap multilingual. Bagaimana yang tidak bisa? Yang tidak bisa adalah karena anak itu mengalami kelambatan atau hambatan di usia sebelumnya pada pembiasaan sistematis terstruktur. Yang begini, info di otaknya sekali lagi saya ingatkan, bentuknya sampuraga, campur aduk. Ya, dia tidak terstruktur, maka dia sulit sekali untuk mengekspresikan sesuatu, apalagi mesti pakai 2 lebih bahasa. Dialek aja dia udah susah, apalagi 2 lebih bahasa. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Ibu Ana atas jawaban dari Ibu Dewi. Berarti intinya sebenarnya anak itu sudah punya kemampuan dasar ya Bu, ya. Tapi hanya saja dibutuhkan konsistensi dari orang tua atau guru yang sedang mendidik mereka, begitu kurang lebih ya. Betul. Oke, siap. Begitu Ibu Dewi jawaban Ana, semoga menjawab. Nah, ini ada pertanyaan yang ketiga Ibu Ana dari Pak Bagus Dayang Putro. Pertanyaannya begini, bagaimana meningkatkan kebiasaan read aloud pada siswa yang lebih terbiasa dengan
SSR atau Sustained Silent Reading. Karena ada beberapa siswa yang lebih berkonsentrasi ketika membaca dengan metode SSR dibanding dengan read aloud. Nah, silakan Ibu dijawab. Baik, terima kasih. Kebutuhannya apa? Itu dulu yang mesti disepakati. Kalau kebutuhannya read aloud ini adalah untuk mendalami pemahaman pada sebuah topik, maka iya, Sustained Silent Reading atau SSR itu menjadi pilihan fokus. Namun kalau kita mau melatih anak-anak dengan seluruh sistem sensor secara komprehensif untuk bisa membangun kemampuan dia mengklasifikasikan, merespon secara komunikatif untuk tujuan baca dan ujung-ujungnya nanti juga menulis, maka kita bisa menggunakan metode yang bukan silent reading. Ya, jadi bukan dengan membaca diam. Karena pada waktu kita read aloud, ini kita otaknya itu bekerja secara komprehensif, menghubungkan bagian yang banyak, menghasilkan banyak kemampuan. Banyak fungsi ini terlibat. Jadi, kata kuncinya salah satunya di fokus tadi. Anak itu unik sekali loh. Fase kematangan, seorang anak itu dilatih untuk bisa kendali emosi supaya sanggup atensi, ya. Jadi dari banyak sekali hal itu dia sanggup atensi memilih. Kalau atensi sudah terbentuk, maka tugas kita adalah melatih anak untuk bisa pindah atensi secara fleksibel. Pindah dan kemudian otaknya akan belajar prioritas. Dia pindah atensi, lalu ini di otak yang sudah belajar tentang prioritas akan menentukan atensinya, prioritasnya mesti kemana. Saya kasih contoh supaya gampang. Anak usia TK ada di ruangan, lalu gurunya menyapa. Ayo anak-anak, siap? Sekarang keluarkan pensil berwarnanya. Anak itu harus atensi. Waktu gurunya mengatakan, ayo anak-anak, itu atensi anak-anak lagi dikerucutkan. Ya. Lalu gurunya akan memberikan arahan. Keluarkan pensil berwarnamu. Waktu keluarin pensil berwarna, ada yang ngambilnya jatuh, dia teriak. Ada yang ngambil, nggak bawa. Ada yang bilang, salah. Salah satu anak, ini atensinya akan teralihkan. Teman di sebelah teriaknya apa? Nggak bawa. Teman di sebelah lagi teriaknya tadi apa? Salah bawa. Teman teriak enggak. Dia harus memilih di antara 4, mengeluarkan pensil dia, memperhatikan yang nangis karena nggak bawa, memperhatikan yang heboh karena jatuh, atau memperhatikan yang jengkel karena salah bawa. Anak ini kemudian harus punya kemampuan untuk prioritas kembali pada tugas dia. Ngambil pensil dia. Itu kerja otaknya dahsyat. Maka kemampuan kerja otak yang sanggup fokus, ya, membangun atensi untuk fokus, tapi kemudian punya kemampuan untuk fleksibel, dialihkan, lalu secara cepat prioritas menentukan keputusan, ini latihan decision awal ini, bahwa ini yang mesti saya kerjakan, itu kita bangun justru lewat read aloud. Ya, jadi lewat read aloud, mata anak akan melihat teks, otak dia akan menggerakkan ototnya. Coba teman-teman semua, bisa nggak Anda menyebutkan telur dadar? Oke, sekarang bayangkan kalau Anda nggak punya gigi depan. Gimana menyebutkan kata telur dadar? Eset tuh lidah. Te-nya kan di gigi depan tuh. Dadar. Ya, salah satu anak waktu video tentang kegiatan BM400 tadi, itu sedang melafalkan ayat suci ya. Lalu Anda lihat
dia cara melafalkannya berbeda dengan anak-anak reguler pada umumnya. Besar kemungkinan beberapa orang akan memaksa melatih dia untuk memampukan bunyi yang biasa didengar yang seharusnya keluar. Padahal kalau dilihat anak itu pasti lidahnya bentuknya beda, dan kedua bentuk rahang atas dia lebih ngerucut sehingga langit-langit dia tuh lebih cekung. Sepintas tadi saya lihat gambar dia. Jadi kemampuan dia untuk ngomong telur dadar pasti beda. Nah, otak itu harus merespon situasi. Ya. Jadi kembali ke jawaban buat pertanyaan tadi, tergantung apa kebutuhan. Sustained silent reading dipakai jika keutamaannya yang mau dipakai adalah fokus pada topik atau tema yang mau diserap dan diproses oleh otak. Namun read aloud dipakai untuk tugas melatih otak, comprehensive function. Oke, jadi kurang lebih begitu ya, Bapak Bagus dari jawaban Ibu Ana. Jadi silakan kembalikan tugas. Kalau ingin melatih konsentrasi anak, maka lakukanlah read aloud. Begitu ya, Ibu Ana ya. Ya. Oke. Nah, ini Ibu Ana karena kita masih punya waktu ya sampai pukul 11. Ada pertanyaan ke chat saya nih. Pak Din Raffi. Pertanyaannya begini, jika pada anak ini orang tua sudah sering melakukan metode read aloud atau sering membacakan cerita kepada anak, pada dasarnya anak ini paham akan apa yang disampaikan. Namun, misalnya ketika kita memberikan mereka arahan, mereka enggan untuk berbicara. Mereka hanya mengeluarkan ekspresi. Contoh, Adi mau makan, seperti itu misalnya. Nah, jadi mereka enggan untuk mengeluarkan kata-kata dari mulut mereka, padahal mereka paham apa yang kita arahkan kepada mereka. Bagaimana cara yang paling efektif untuk bisa semangat anak dalam Ya, baik. Untuk kita membuat anak itu merespon, itu adalah kombinasi dari pertama, semua anak menyerap dan mencontoh. Jadi bagaimana kondisi kebiasaan di rumah? Jangan mengharapkan seorang anak dengan kemampuan komunikasi yang lincah kalau dia punya ayah yang pendiam dan ibu yang kutu buku. Enggak, anaknya itu akan meresponnya dengan bahasa tubuh. Oke? Kalau ayahnya biasa merespon dengan multitasking. Jadi tetap sambil baca atau tetap sambil bekerja di komputer atau tetap dengan menggunakan gadgetnya. Terus anaknya, ayah, hebat lo ayah. Ini bisa gini. Oh iya lo hebat, tapi mata ayahnya tetap di pekerjaan misalnya itu. Anak akan meniru. Ya. Jadi kemampuan anak berkomunikasi itu akan terjadi sebagian besar adalah dari proses memori dia terhadap apa yang terjadi di sekitar dia di tahun-tahun awal kehidupannya. Nah, ini yang unik. Zaman sekarang, karena ada plus, ada min selalu ya. Ada dampak dan ada efek. Karena kita sudah banyak bisa mensosialisasikan, bisa menginformasikan. Jadi kalau dulu itu misalnya berkunjung ke rumah nenek itu setahun sekali gitu ya. Kalau sekarang nenek bisa ikut melihat perkembangan anak walaupun neneknya tinggalnya jauh karena kita bisa videoin kirim, bahkan bisa video call. Ada yang disebut dengan efek spotlight syndrome. Ya, saya menyebutnya sebagai efek spotlight syndrome. Anak terbiasa di show. Jadi bayi kecil ada tuh suka lihat TikTok nggak? Di TikTok itu ada tuh gitu ya, itu bayi lucu banget tau nggak? Itu bayi belum tahu apa-apa, tapi bahwa dia di show ke orang lain itu dia rekam, ya. Lalu kalau dia ketawa, semua orang ketawa. Melihat manusia semua ketawa itu menyenangkan loh, ya. Energi aura yang ada di sekitar itu seolah-olah dunia itu jadi cerah sekali.
Anak akan merekam itu. Gedean dikit, setiap kali dia muter, wah langsung semua sibuk cariin video, di video. Kalau lagi ikut sama ayah atau ibu ke pengajian, sebelum acara pengajian dimulai, rebutan ayah dan ibu. Coba nak, coba gimana nak, baletnya nak, gimana? Coba nak, coba gimana kemarin kamu bisa nyanyinya gimana? Spotlight. Anak dibiasakan untuk show, disorot jadi pusat perhatian. Begitu lepas umur 3 tahun, jika anak tidak dilatih untuk bukan di sini, nanti ya kita kasih lihat kamu pinternya apa. Tapi terus kita masih mempromosikan dalam tanda petik kemampuan anak kita, maka anak kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri dan menerima. Nah, anak-anak model gini adalah anak-anak yang juga komunikasinya terbatas. Karena dia jarang diajak komunikasi, dia hanya disuruh show. Jadi, Bapak Ibu rekan sekalian, jika kita memang kepengen anak itu ekspresinya verbal, maka beri kesempatan dia untuk verbal. Jangan terus-menerus dia diminta untuk ekspresi non-verbal. Ya, kembali ke rumah. Di rumah itu menjadi penting, jangan ngomong juga cuma dengan satu-satu kata, karena anak walaupun dia ada di kamar misalnya, atau dia ada di kamar tamu, ayah ibunya ngobrol di meja makan atau di teras, terus ayah ibunya juga ngobrolnya nggak ngobrol meriah gitu. Ya, ibu tadi ke pasar, itu ketemu loh sama teman lama ayah. Teman lama ayah sekarang beda loh ya. Dianya memang rambutnya diputih. Oh, ya, lucu loh ya. Dia sekarang gini. Lah, anaknya yo niru. Jadi jangan terlalu worry dengan cemas dengan anak yang meresponnya terbatas. Kalau dia usianya udah masuk menjelang usia remaja, 10 ke 12 tahun, maka ikutkan saja pada program-program yang membuat dia, sekali lagi ya, memang penting read aloud. Ada beberapa anak saya temui, mereka nggak mau ngomong, karena kalau dia ngomong banyak, dia merasa lidahnya dia nggak terlatih. Lidah nggak terlatih, akibatnya bunyi yang keluar itu suka kepleset. Kepleset seperti kalau kita orang dewasa malah takutnya stroke kali ya. Gitu. Artinya kadang-kadang kegigit gitu. Itu terjadi pada anak-anak lagi transisi gigi susu gigi tetap juga. Akibatnya mereka jadi nggak suka ngomong. Mereka akan mengekspresikannya non-verbal. Temani, dampingi mereka di fase itu. Itu fase yang harus dilalui sebagai manusia. Dampingi, lalu kita yang bicaranya lebih pelan dan mengizinkan dia take time. Ambil waktu untuk dia merespon. Kalau sudah begitu, baru kita izinkan dia untuk memperpanjang, memperbanyak. Yang poin kedua, yang sering saya ketemu adalah anak tanpa kosakata yang ada di memori. Yang masuk sih banyak, tapi yang tadi karena tidak terstruktur, jadi dia tidak punya kecukupan kosakata untuk merespon. Maka anak itu akan menjadi anak yang nyautnya pakai udah lapar belum? Belum. Ya, beri kesempatan. Saya sedang mendampingi beberapa anak yang remaja ya, dan mereka justru saya ajak main lewat game. Permainan role play game. Barangkali Bapak Ibu ngikutin. RPG ada game online-nya. Yang sebelum pandemi itu permainan yang board game, tabletop. Ya, jadi mirip sejenis Monopoly dan teman-temannya. Tapi yang ini permainan karakter. Sekarang karena pandemi orang-orang mainkan itu secara online. Tapi role play game itu punya dampak yang bagus yang memicu anak punya kosakata dan akhirnya berkomunikasi. Ya, maka tolong lihat isi gamenya, pilih tema-tema yang menarik untuk memicu komunikasi dan kita juga jadi bisa tahu apa isi pikiran anak-anak kita.
Baik, Ibu Ana. Terima kasih atas jawabannya ya, Ibu. Jadi pesan untuk kita, para pendidik dan juga orang tua, jangan malas untuk mengajak anak berkomunikasi. Meskipun sudah capek dengan bekerja dan lain sebagainya, tetap yang utama adalah komunikasi dengan anak agar kemampuan berbicara mereka juga terlatih ya, Ibu ya. Begitu. Oke. Bu, ini ada dua pertanyaan terakhir yang mungkin saya akan bacakan secara langsung ya, Bu ya. Yang pertama ini dari Ibu Eliani Umas. Bu Ana, apakah kebiasaan read aloud akan mempengaruhi gaya belajar anak? Karena saya sudah mempraktikkan read aloud sejak anak saya kecil dan saat ini gaya belajarnya lebih senang mendengar atau auditori. Itu yang pertama ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Rialina Diani. Karena apakah ada pengaruh perbedaannya di anak yang membaca read aloud dari printed book atau handbook dengan book? Nah, begitu Ibu. Silakan Ibu. Iya, Ibu, untuk read aloud yang mempengaruhi gaya belajar tergantung. Kalau kita read aloud-nya kita terus yang read aloud, iya, membangun habitnya untuk dia menerima informasi, ditambah ibunya penyiar TV atau penyiar radio. Jadi enak dengerin ibunya ngomong. Terus ibunya juga senang mengibuhkan penjelasan dengan analogi yang cocok. Wah, makin jatuh cinta. Iya, terbentuklah kebiasaan dia jadinya audionya lebih dominan dibanding yang lain. Tapi kalau read aloud-nya itu berganti-gantian dan lebih memberi contoh lalu memicu dia yang read aloud. Beda. Hasilnya beda. Jadi itu tergantung pembiasaan, ya. Tidak berarti read aloud automatically membuat anak menjadi pembelajar auditori. Enggak, ya, bisa saja auditori kinestetik berarti dia yang baca, auditori visual kinestetik dia bahkan baca dan membuat resume. Ya, jadi sebetulnya kombinasi auditori visual kinestetik itu akan memberikan stimulus optimal pada kemampuan memori dan kognitifnya, ya, karena pekerjaannya menjadi komprehensif. Mana yang lebih baik, printed or e-book? Balik lagi, aktivitas yang lain apa? Karena stimulus dalam kehidupan ini tidak cuma satu. Kalau memang mau menggunakan e-book dalam rangka efisien tempat, ya, jadi kita nggak ngumpulin buku banyak-banyak, kita punya e-book, maka ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Satu, printed itu punya dampak kita membuka kertas. Tangan tuh membuka kertas. Dan pada waktu tangan ini membuka kertas, kita nggak bukanya pakai siku kan? Kita nggak bukanya pakai, wah, digenggam pergelangan tangan terus, wah, kan nggak gitu. Tapi pakai jari jemari. Maka ini bagian dari stimulus yang memicu anak motorik halus menuju kemampuan menulis, menuju kemampuan untuk melakukan aktivitas yang halus. Ya, jadi itu manfaat dari membaca printed. Tapi tidak berarti itu satu-satunya. Bisa saja dia membaca e-book, namun aktivitas yang lain kita ganti dengan kegiatan anak itu, misalnya kita ajak untuk ikut mengadon tepung, ini juga bisa, ya. Tapi perlu kemudian ada targeted misalnya memasukkan benang ke jarum atau memasukkan manik-manik, itu semuanya bisa saling mengisi, menggantikan. Pada penggunaan e-book, tolong dijaga cahaya yang keluar. Jadi sangat tergantung pada gadget yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan laptop, jarak juga berpengaruh. Tolong itu semua diperhatikan, tapi pada prinsipnya kita bisa menggunakan printed maupun e-book dengan keseimbangan stimulus lainnya yang mendampingi. Jadi bukan hanya satu kegiatan, tapi secara komprehensif berbagai kegiatan, dan gunakanlah kegiatan rumahan. Ya, jadi jangan terlalu berpikir, wah, mesti pakai metode canggih, mesti cari, beli, belum tentu. Kegiatan rumahan, apakah Anda suka mengajak Anda melipat serbet untuk masukkan alat makan? Apakah Anda pernah mengajari anak sebelum makan lap alat makannya? Apakah pernah mengajak anak Anda untuk, oke, dia masih kecil belum bisa nyuci, tapi dia bisa meletakkan perabot yang sudah bersih itu pada tempatnya. Itu adalah latihan pengelompokan.
Apakah anak diizinkan untuk melipat baju kaosnya sendiri atau celananya dan kemudian meletakkan di lemari, jadi dia yang meletakkan. Sebulan masih miring-miring nggak apa-apa. Saya yakin kemudian akan rapi. Tapi juga tidak perlu pakai diomelin atau diarahinnya berlebihan. Nanti kita repot lagi kalau katanya anakku jadi OCD, obsesif kompulsif. Kenapa? Segala-galanya mesti rapi. Padahal bukan anaknya yang punya problem otak, enggak, tapi karena kebiasaan. Ya, jadi lakukanlah secara berimbang. Jangan lupa ada satu hal yang bagi orang tua menjadi sangat penting. Tolong berikan nutrisi yang cukup bagi anak-anak. Kita boleh omongin apa aja, urusan kerja otak dan kecerdasan, tapi kalau tidak ada nutrisi, tidak ada kecukupan mineral, ingat otak itu gelombang, dan itu berarti ada urusan kelistrikan, dia butuh elektrolit, dia butuh cairan. Jangan sampai anak Anda dehidrasi. Ya, jangan sampai tidak cukup tidur berkualitas, istirahat berkualitas. 3 hal ini mempengaruhi kecerdasan dan perkembangan kematangan kerja otak juga buat kita, supaya kita bisa mempertahankan, dengan kata lain, anti-aging. Semoga membantu. Wah, Ibu Ana, terima kasih banyak ya atas segala jawaban dari pertanyaan peserta di hari ini. Saya rasa sebenarnya ini masih banyak Ibu yang mau bertanya, namun karena waktu kita terbatas ya, jadi saya memohon maaf apabila ada Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya, namun belum bisa pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa berkomunikasi dengan Ibu Ana melalui Figure Action ya Ibu ya? Bisa ya? Boleh. Silahkan bisa DM di Instagramnya Figure Action. Oke, siap. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Ana atas waktu dan kesempatan hari ini. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat, tak henti untuk memberi manfaat, dan memberi semangat kepada orang lain. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya, Ibu Ana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu peserta webinar Read Aloud Series, sebelum kita tutup acara ini, saya akan memberitahu siapa 3 penanya terbaik yang berhak mendapatkan door prize yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu ada Ibu Dewi Pusparini, kemudian yang kedua ada Ibu Kurnia Hanani, dan yang ketiga adalah Bapak Bagus Mega Jayeng Putro. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang yang telah memberikan pertanyaan terbaiknya di webinar hari ini. Untuk Bapak Ibu yang belum memutuskan untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk masuk di Sekolah Bakti Mulia 400 tahun pelajaran 2021-2022, kami informasikan bahwa kami masih membuka pendaftaran siswa baru. Caranya, silakan kunjungi website kami di www.psb.baktimulia400.sch.id. Sekali lagi, www.psb.baktimulia400.sch.id. Sekolah kami adalah sekolah yang mengembangkan potensi semua peserta didik, dan ada tawaran spesial lainnya untuk Bapak dan Ibu yang mendaftarkan putra atau putrinya di TK Bakti Mulia 400 hanya di hari ini. Khusus untuk 3 pendaftar akan mendapatkan free uang pendaftaran dari kami. Hanya hari ini ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai lewatkan tawaran spesial ini. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta webinar Read Aloud Series, demikianlah acara pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita, serta diskusi yang telah kita lakukan dapat memberikan banyak manfaat, pengetahuan, dan juga wawasan baru untuk kita semua sebagai orang tua dan juga peserta dan juga pendidik. Jangan lewatkan webinar Read Aloud Series yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 dengan tema Memilih dan Mendongeng Cerita Rakyat Nusantara bersama narasumber kita Ibu Dr. Murti Bunanta. Jadi jangan sampai dilewatkan Read Aloud Series selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Nah, saya selaku pembawa acara dan moderator pada hari ini mohon undur diri. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau sikap, mohon dibukakan pintu maaf. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend Bapak dan Ibu semua.